masuk ke masa praaksara ini kita harus tahu dulu apa itu praaksara. Pra artinya belum, aksara artinya tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa dimana manusia belum mengenal tulisan. Mungkin ada pertanyaan, Mem, bagaimana cara kita mengetahui pada masa tersebut itu ada, yaitu dengan cara penemuan fosil dan artefak. Fosil artinya sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang sudah terpendam di dalam tanah dalam waktu berjuta-juta tahun. Kemudian ada benda-benda, artefak adalah benda-benda peninggalan pada masa tersebut. Baik, yang berikutnya periodisasi masa praaksara. Yang pertama kita lihat dulu periodisasi menurut geologi. Menurut geologi ada 4 zaman, yaitu zaman arkaikum, ada zaman paleozoikum, ada zaman mesozoikum, ada zaman neozoikum. Yang pertama arkaikum dulu. Arkaikum itu dimana zaman bumi belum terbentuk, belum ada kehidupan sama sekali. Kedua ada zaman paleozoikum, yaitu zaman bumi mulai terbentuk, mulai ada inti bumi, isi bumi, dan kulit bumi. Dan pada masa ini sudah mulai ada kehidupan hewan bertulang belakang seperti ikan, reptil, dan amfibi. Kemudian ada zaman mesozoikum. Zaman ini mulai berkembang. Kehidupan pada masa ini mulai muncul hewan-hewan bertubuh atau berukuran besar seperti dinosaurus. Kemudian ada zaman neozoikum. Neozoikum terbagi menjadi 2 zaman, ada zaman tersier dan ada zaman kuartier. Zaman tersier itu dimana binatang-binatang yang bertubuh besar itu mulai punah dan muncul binatang-binatang menyusui seperti monyet dan kera. Kemudian zaman kuartier yaitu zaman dimana manusia mulai ada, yaitu zaman atau manusia Homo sapiens dan Homo wejackensis. Kemudian pembagian berdasarkan arkeologi. Ada dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Kenapa dikatakan zaman batu? Karena pada masa tersebut mereka menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu. Pada zaman batu dibagi lagi menjadi 4, ada zaman batu tua, batu tengah, batu muda, dan ada batu besar. Batu tua atau disebut dengan paleolitikum. Pada masa ini tergolong ke kehidupan berburu dan meramu. Adapun ciri-cirinya yaitu ciri-cirinya manusia masih menggunakan alat yang masih sangat sederhana dan sangat kasar, ya. Kemudian alat yang digunakan seperti kapak genggam, kapak perimbas, dan alat-alat serpi. Dan yang ketiga, ciri-cirinya manusia hidup dengan cara meramu dan berburu, cuma bisa mengumpulkan makanan, ya. Kemudian manusia ini berpindah-pindah atau nomaden. Artinya dia tinggal di sana, makan makanan di sana, sudah habis dia pindah lagi ke tempat yang lain. Kemudian masa ini ciri-cirinya manusia belum mengenal seni sama sekali, yaitu zaman batu tengah atau mesolitikum. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, adanya bukti kerang hasil sampah dapur. Nah, berarti mereka tinggalnya di karang-karang, ya, di gua-gua yang ada terletak di pinggir-pinggir pantai. Kemudian
ditemukannya gua-gua atau tempat tinggal. Mereka sudah tinggal di dalam gua yang ada di tepi-tepian sungai. Kemudian ada lagi mulai mengenal seni. Nah, mereka mulai mengenal seni nih dengan cara seperti apa? Menempelkan telapak tangannya ke tanah, kemudian ditempelkan ke dinding gua. Itu seninya. Kemudian mulai ada petunjuk untuk mengenal kepercayaan, ya. Baik, yang berikutnya ada zaman batu muda atau Neolitikum. Zaman ini ciri-cirinya yaitu manusia menggunakan peralatan yang sudah dihaluskan seperti kapak lonjong dan kapak persegi. Sudah ada bentuknya kapaknya, sudah seperti mata kapak, ya. Kemudian yang kedua, manusia telah menggunakan pakaian dari kayu dan perhiasan berupa manik-manik. Pakaian yang mereka pakai itu dari kulit kayu yang dilemaskan kemudian dibentuk menjadi sebuah baju untuk menutup badannya, menutupi auratnya, ya. Kemudian mereka sudah bisa membuat perhiasan dari manik-manik atau dari kulit-kulit kerang, ya. Kemudian sudah menetap, artinya mereka sudah mengenal masa bercocok tanam. Nah, mereka sudah bisa bertanam sendiri dan mulai menetap, ya. Kemudian manusia sudah mengenal bercocok tanam. Bercocok tanam artinya mereka sudah ketika tanaman itu habis, mereka sudah bisa menanamnya kembali, tidak berpindah-pindah lagi. Kemudian mulai mengenal agama atau kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme percaya kepada roh nenek moyang. Contohnya seperti ini, ketika ada wabah nih datang, dari wabah itu mereka percaya bahwa wabah ini datang akibat kutukan dari para nenek moyang karena kita melakukan kesalahan. Itu. Yang kedua, dinamisme. Dinamisme ini adalah percaya kepada benda-benda yang dianggap gaib. Seperti apa? Seperti keris, kemudian pohon-pohon besar. Nah, mereka mengadakan persembahan-persembahan terhadap keris tersebut, seperti memandikan keris, kemudian keris itu diberi bunga dan lain sebagainya. Baik, berikutnya zaman batu besar atau zaman megalitikum. Zaman ini dimana zaman sudah mengenal seni dengan baik, ya. Zaman ini mulai ada kepercayaan yang sudah berkembang seperti tradisi-tradisi. Mereka sudah bisa mengadakan upacara-upacara di zaman ini, ya. Sudah dibuat berbagai macam bentuk batu-batu megalit seperti menhir, sarkofagus, kemudian berunda-unda, buah batu, apalagi ya, macam-macamnya banyak, nanti bisa kalian cari sendiri di Google, ya. Kemudian yang berikutnya zaman logam. Zaman logam itu adalah zaman dimana mereka sudah mengenal bentuk-bentuk atau bisa membuat bentuk-bentuk peralatan dengan menggunakan bahan dari logam, ya. Zaman ini ada zaman perunggu, ada zaman tembaga, dan ada zaman besi. Nah, mereka sudah bisa memanfaatkan biji-biji besi dicetak sehingga membentuk suatu alat rumah tangga seperti keris, pisau, kemudian perhiasan, kalung, anting-anting, kemudian tempat-tempat masak, cangkir, piring, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya yaitu jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah Pithecanthropus atau manusia kera. Ciri-cirinya berbadan tegap tetapi tidak tegak.
Kemudian tinggi badannya sekitar antara 165 sampai 180 cm. Tulang rahang dan gerahamnya kuat, wajahnya tidak berdagu, volume otaknya antara 750 sampai 1300 cc. Tulang atap tengkoraknya tebal, berbentuk menonjol, alat pengunyah kuat, otot tengkuknya sudah mengecil. Diperkirakan hidup 1 sampai 25 juta tahun dan keningnya menonjol ya. Kemudian manusia ini ditemukan di Triwil, Ngawi, Jawa Timur ya. Adapun jenis-jenisnya ada Pithecanthropus erectus, ada Pithecanthropus mojocartensis, ada Pithecanthropus soloensis, ada Pithecanthropus robustus. Nah, berikutnya ada Meganthropus paleojapanicus. Ciri-cirinya memiliki tulang pipi yang tebal, otot rahang yang kuat, tidak memiliki dagu, memiliki tonjolan di belakang yang tajam, memiliki tulang kening yang menonjol, memiliki perawakan tegap, memakan tumbuh-tumbuhan, dan hidup berkelompok berpindah-pindah. Yang ketiga ada Homo. Homo artinya manusia, jangan berpikir-pikir yang lain ya. Ciri-cirinya maksudnya berat badan kira-kira 30 sampai 150 kg, volume otaknya 1350 cc, berjalan tegak, muka dan hidungnya lebar, mulutnya masih menonjol, kemudian sudah mengenal perawatan dari batu dan tulang. Adapun jenis-jenisnya yang ada di Indonesia ada Homo wajachensis, Homo soloensis, dan Homo sapiens ya. Baik, sampai di sini dulu materi kita. Semoga kalian bisa memahami, dan maaf karena ini terlalu singkat dan tidak begitu banyak dijelaskan. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.